Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Malika. Hari ini, tanggal 18 April 2024, saya akan membawa kalian semua menyelami sederet berita besar yang patut kita perhatikan. Mulai dari dunia olahraga hingga keseruan di panggung hiburan, saya yakin ada cerita yang akan menggugah pikiran dan perasaan kalian. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar kalian di bawah video ini dan berbagi dengan teman-teman kalian ya. Mari kita mulai perjalanan kita dengan berita pertama. Mari kita bergabung dalam keseruan yang akan terjadi malam ini dengan pertandingan 8 besar Liga Champions 2023 hingga 2024. Pertandingan antara Manchester City melawan Real Madrid dipertaruhkan setelah berbagi angka 3-3 di pertemuan pertama. Sementara itu, Bayern Munchen dan Arsenal siap menampilkan pertarungan sengit demi memastikan langkah mereka ke babak berikutnya. Siapkan energi kalian untuk mendukung tim favorit. Pada tahun 1999, kompetisi Liga Champions menjadi saksi bisu atas salah satu comeback terbesar dalam sejarah sepak bola. Manchester United berhadapan dengan Bayern Munchen di final. Hingga menit ke-90, Bayern unggul 1-0, namun United secara mengejutkan membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol dalam injury time. Kemenangan dramatis ini tidak hanya memastikan treble bagi United, tapi juga mengabadikan momen itu sebagai salah satu yang paling tidak terlupakan dalam sejarah Liga Champions. Pertandingan seperti ini menunjukkan betapa tidak terduganya sepak bola dan mengapa Liga Champions sangat dicintai. Penyanyi dangdut, Putri Da, tengah bersiap menuju pernikahan impian bersama Abdul Aziz, keturunan dari pengusaha batu bara, yang akan diadakan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Acara pengajian dan siraman telah diadakan sebagai langkah awal menuju hari bahagia tersebut. Putri Da, dalam kesempatan ini, memperlihatkan rasa harunya dan meminta doa restu kepada kakak-kakaknya. Suasana penuh emosi ini juga disiarkan untuk para penggemar melalui saluran YouTube pribadi sang penyanyi. Tradisi menggelar acara pengajian dan siraman sebelum pernikahan bukanlah hal yang baru dalam budaya Indonesia. Salah satu pernikahan yang juga mendapat sorotan karena mengusung tradisi ini adalah pernikahan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Puput Nastiti Devi pada tahun 2019. Acara yang diisi dengan pembacaan doa dan tumpengan ini menegaskan lagi pentingnya memulai langkah baru dalam hidup dengan berkah dan doa. Seperti pernikahan Putri Da, pernikahan ini juga menunjukkan betapa tradisi dan adat istiadat masih sangat dihargai dalam masyarakat, sekaligus menjadi momen bagi keluarga untuk memberikan dukungan penuh kepada pengantin. Penyanyi bernama Opik menanggapi kritik yang muncul terhadap gaya berhijab putrinya, Khania Salma, dengan penuh kesabaran. Meski banyak yang memberikan komentar negatif, Opik memilih untuk memberikan kebebasan kepada putrinya untuk menemukan jati dirinya sendiri. Ia percaya pada proses perubahan yang dibangun dengan kesabaran dan kebaikan hati, menunjukkan bahwa pendidikan karakter dan kebebasan berpikir merupakan bagian penting dalam keluarganya. Opik, yang dikenal luas sebagai penyanyi religi di Indonesia, tidak asing dengan kontroversi. Pada beberapa tahun lalu, ia juga sempat berada dalam sorotan publik karena isu pribadi. Namun, melalui musik dan lirik lagunya yang menyentuh, Opik berhasil membangun kembali citra positif di mata masyarakat. Responsnya terhadap kritikan terhadap gaya hijab putrinya mencerminkan konsistensi dalam menghadapi kontroversi dengan kesabaran dan ketenangan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam kehidupan personal maupun profesional dapat dihadapi dengan integritas dan sikap yang positif. Manajer Timnas Indonesia U23, Andri Irawan, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan wasit dalam pertandingan terakhir melawan Qatar. Meski menyadari bahwa protesnya kemungkinan besar tidak akan merubah hasil akhir, Irawan berharap agar kedepannya keputusan-keputusan wasit dapat lebih adil dan transparan, menegaskan pentingnya integritas dalam olahraga. Kontroversi kepemimpinan wasit dalam sepak bola bukanlah hal baru. Salah satu momen paling bersejarah dan kontroversial terjadi selama Piala Dunia 1986 ketika Diego Maradona mencetak gol tangan Tuhan melawan Inggris. Keputusan wasit untuk mengakui gol tersebut telah mendebatkan soal integritas dan aturan olahraga. Sama seperti protes manajer Timnas Indonesia U23,
Insiden ini menunjukkan betapa pentingnya wasit dan VAR dalam memastikan keadilan dan sportivitas dalam sepak bola, sekaligus mengingatkan kita tentang tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi dalam olahraga. Bangkitnya bakat-bakat baru dalam olahraga voli Indonesia terus berlanjut. Menyusul sukses Megawati Hangestri Pertiwi di Velik, kini giliran Wilda Siti Nurfadilah yang mendapat perhatian dari tim voli Daejeon Red Sparks. Ko Hye-jin, pelatih Red Sparks, terkesan dengan kemampuan yang ditunjukkan Wilda sebagai middle blocker dalam laga eksibisi antara timnya dan Indonesia All-Star. Tertariknya pelatih ini menandakan potensi Wilda untuk meraih kesuksesan di kancah internasional. Sejarah olahraga voli Indonesia pernah dipenuhi cerita-cerita inspiratif. Salah satunya adalah kemenangan tim voli putri Indonesia di SEA Games 1995 yang secara mengejutkan mengalahkan Thailand di final. Kemenangan ini dianggap sebagai titik balik bagi voli putri Indonesia, meningkatkan minat dan investasi pada olahraga tersebut. Kini, dengan tim voli putri Indonesia kembali menarik perhatian di tingkat internasional, seperti kisah Wilda Siti Nurfadilah, ada nuansa serupa dari potensi pembalikan kisah atau kebangkitan. Ini menunjukkan bagaimana sejarah bisa menginspirasi generasi saat ini dan mendatangkan harapan baru. Pengumuman dari AMD tentang peluncuran dua seri prosesor baru, Ryzen Pro 8040 dan Ryzen Pro 8000, telah menarik perhatian. Kedua seri ini dibekali dengan kemampuan AI yang canggih, termasuk NPU XNDA yang dirancang untuk menjalankan aplikasi kemampuan AI secara lokal, memastikan keamanan dan privasi data. Dengan fitur-fitur ini, AMD menawarkan solusi yang menggiurkan untuk kebutuhan komputasi bisnis, diharapkan bisa mendorong inovasi dan produktivitas baru. AMD, perusahaan yang didirikan pada tahun 1969, telah lama dikenal sebagai pesaing berat Intel di industri prosesor. Saat Intel memperkenalkan mikroprosesor pertama di dunia pada 1971, AMD tidak tinggal diam dan terus mengembangkan teknologi yang bisa bersaing. Kesuksesan AMD dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peluncuran seri Ryzen, merupakan hasil dari fokus pada inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar. Pengumuman Ryzen Pro 8040 dan 8000 membuktikan komitmen AMD pada inovasi, serupa dengan bagaimana pendirinya, Jerry Sanders, mengutamakan performance per dolar sebagai filosofi perusahaan, menunjukkan keberlanjutan visi inovatif dalam teknologi. Pertarungan di Liga Champions akan segera memasuki babak berikutnya, dengan Manchester City bersiap menjamu Real Madrid di Etihad Stadium untuk leg kedua perempat final. Pertandingan ini diharapkan penuh dengan gengsi dan strategi, karena kedua tim sama-sama berhasrat meraih kemenangan. Ini menjadi momen krusial bagi kedua tim dalam usaha mereka meraih trofi si kuping besar musim ini. Pada 2012, Chelsea dan Bayern Munchen bertemu di final Liga Champions dalam sebuah pertandingan yang tidak terlupakan. Chelsea, yang dianggap sebagai underdog, berhasil memenangkan pertandingan via adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 di waktu normal dan perpanjangan waktu. Kemenangan Chelsea menunjukkan betapa sebuah tim bisa mengatasi rintangan dan ekspektasi untuk mencapai puncak di Eropa. Kisah seperti ini memberikan inspirasi bagi tim-tim seperti Manchester City dan Real Madrid yang berharap untuk meraih kemenangan, menegaskan bahwa di sepak bola, segala sesuatunya mungkin terjadi. Bayern Munich melaju ke babak semifinal Liga Champions setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Arsenal, menjadikan agregat akhir 3-2. Gol kemenangan dicetak oleh Joshua Kimmich, menunjukkan pentingnya memanfaatkan setiap peluang. Pertandingan ini tidak kekurangan drama dan aksi, di mana kedua tim menunjukkan kualitas terbaik mereka. Namun, pada akhirnya, hanya Bayern yang mampu mencapai target mereka. Arsenal dan Bayern Munich telah memiliki sejarah pertemuan yang cukup panjang di kompetisi Eropa. Salah satu pertemuan paling diingat terjadi pada 2013, ketika Arsenal hampir membuat keajaiban dengan menyingkirkan Bayern di babak 16 besar Liga Champions. Arsenal menang 2-0 di leg kedua, namun tersingkir karena kalah agregat. Momen itu menunjukkan bahwa dalam sepak bola, margin untuk kesalahan sangatlah tipis, dan setiap detik dalam permainan bisa menentukan hasil akhir. Penggemar kedua tim tentu mengharapkan kemajuan tim kesayangan mereka melalui setiap babak dengan mengingat pentingnya detil dan persiapan.
Pelatih Ko Hye-jin dari Daejeon Red Sparks menaruh perhatian besar pada Wilda Siti Nurfadila, pemain voli putri Indonesia, atas keahliannya di lapangan. Sang pelatih terkesan setelah menyaksikan Wilda bermain dalam sebuah pertandingan eksibisi, menunjukkan potensi besar Indonesia dalam mengorbitkan talenta di arena voli internasional. Sosok seperti Susi Susanti bagi dunia bulu tangkis Indonesia menunjukkan bagaimana seorang atlet bisa menjadi inspirasi dan mengangkat martabat bangsa di mata internasional. Susi meraih medali emas Olimpiade pada tahun 1992, menorehkan sejarah sebagai peraih medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade. Kisahnya menginspirasi banyak atlet muda Indonesia untuk terus mengejar mimpi dan berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Kekaguman Ko Hye-jin terhadap Wilda bisa menjadi awal dari perjalanan Wilda menjadi inspirasi serupa dalam dunia voli, menunjukkan betapa pentingnya mendukung dan mengembangkan bakat olahraga di Indonesia. Kabar gembira bagi para penggemar teknologi, khususnya di sektor bisnis, karena AMD telah mengumumkan peluncuran Ryzen Pro 8040 dan Ryzen Pro 8000. Kedua seri prosesor ini menawarkan kemampuan AI generatif yang inovatif, diharapkan untuk memberikan solusi efektif bagi kebutuhan komputasi modern dengan menjalankan aplikasi secara lokal demi menjamin keamanan dan privasi data. Ketersediaannya melalui rekanan OEM seperti HP dan Lenovo diprediksi akan memulai era baru dalam komputasi bisnis. Perkembangan teknologi prosesor telah mengalami revolusi besar sejak diperkenalkannya mikroprosesor pada tahun 1971 oleh Intel. Kemajuan ini merupakan langkah penting yang mengubah cara kerja komputer dan memungkinkan penciptaan PC. AMD, sebagai salah satu pemain utama di industri ini, telah menunjukkan komitmennya terhadap inovasi dengan meluncurkan produk-produk yang menantang norma industri dari waktu ke waktu. Peluncuran Ryzen Pro 8040 dan 8000 merupakan langkah selanjutnya dalam evolusi teknologi prosesor, serupa dengan bagaimana Intel memulai era baru dengan mikroprosesor pertama. Ini menegaskan ide bahwa inovasi teknologi terus bergerak maju, memperluas batas-batas kemungkinan, dan membuka peluang baru untuk dunia. Itulah rangkuman berita hari ini yang telah kami sajikan bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan berita-berita menarik dan terbaru setiap harinya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.